Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara yang kami banggakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita perkuliahan di PGSD semester 1 dalam mata kuliah pendidikan Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas memahami manusia dalam perspektif Islam. Berbicara manusia, tentu banyak para ahli berbeda pendapat bagaimana sejarah manusia itu terbentuk. Dalam sejarah Islam bahwa manusia terdiri dari dua unsur, ada unsur primordial dan unsur biologi. Bercermin pada penciptaan Nabi Adam alaihissalam bahwa dalam diri manusia itu pertama ada primordial. Primordial itu adalah bahwa manusia terdiri dari beberapa unsur yang ada di dalamnya. Unsur yang pertama bahwa dalam diri manusia itu sebagaimana pendapat oleh paham materialisme bahwa manusia itu terdiri dari beberapa unsur yang ada daging, ada darah, kemudian ada tulang dan sebagainya. Merujuk pada pembentukan manusia bahwa di dalam Al-Quran sudah dijelaskan manusia berasal dari at-tin, dari tanah liat yang kemudian oleh Allah dibentuk sedemikian rupa menjadi bentuk yang utuh, bentuk yang bagus, bentuk yang sempurna. Kemudian hal ini diabadikan dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia itu adalah sebentuk-bentuknya, sebagus-bagusnya bentuk dari makhluk Allah yang lainnya. Nah, kemudian dari unsur atin ini Allah beri unsur lain yang dimasuk pada unsur biologi. Unsur biologi inilah yang kemudian penciptaan Nabi Adam dan Siti Hawa, lahirlah umat manusia, seluruh manusia di muka bumi ini. Ya. Jadi manusia itu tidak sekedar hanya unsur-unsur primordial saja, tetapi ada unsur-unsur biologi yang kemudian lahirlah keturunan-keturunan sampai sekarang ini. Walaupun ada teori-teori lain, ya, Charles Darwin mengatakan bahwa manusia itu asal usulnya dari kera. Dari kera ini dalam perspektif Barat, ya. Jelas kalau kita merujuk pada perspektif Islam bahwa manusia itu adalah diciptakan oleh Allah dari tanah liat yang dibentuk sedemikian rupa. Kemudian dari unsur biologis itulah dijadikan sebuah ikhtiar antara jenis laki-laki dan jenis perempuan dari setetes nutfah. Apa nutfah? Ya, sperma itu kemudian 40 hari menjadi alaqah. Alaqah itu adalah segumpal darah. 40 hari kemudian dari segumpal darah menjadi mudghah. Apa mudghah? Daging. Ya. Kemudian 40 hari kemudian barulah terbentuk tulang dan ditiupkannya ruh. Makanya kalau di adat istiadat kita itu ada namanya 4 bulanan, ada 7 bulanan. Pada saat 4 bulan itulah manusia ditiupkan ruhnya. Ya, pada saat 4 bulan itu, karena 40
hari ketiga, ya, dari setetes air sperma itu masuk dalam ovum, kemudian dilindungi di rahim perempuan, maka 40 hari menjadi gumpalan darah, 40 hari menjadi gumpalan daging, 40 hari berikutnya dibentuklah tulang, kemudian ditiupkan roh. 4 bulan itu manusia sudah hidup di dalam alam kerahiman atau alam kandungan. Jadi perspektif Islam ya terkait dengan manusia, bahwa manusia itu adalah diciptakan dari atin, dari segumpal tanah liat yang dibentuk oleh Allah menjadi sebagus-bagusnya bentuk fi ahsani taqwim. Ini tentu bertolak belakang dengan pendapat para ahli dari barat. Ya, bagaimana tadi disebutkan, Charles Darwin mengatakan manusia berasal dari kera. Karena memang kemiripan, ya, postur, kemiripan bentuk antara kera dengan manusia. Manusia dilahirkan tidak bisa lepas daripada intervensi atau campur tangan orang lain. Aristoteles mengatakan bahwa zon politikon, manusia itu hewan yang tidak bisa hidup sendiri, butuh orang lain. Yang manusia lahir saja adanya kerjasama antara bapak dengan ibu. Ya, antara bapak dengan ibu, itu adalah wujud daripada manusia zon politikon. Zon politikon, manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia butuh sentuhan orang lain. Manusia butuh dengan stimulan-stimulan yang dapat membentuk karakter orang lain. Itu. Kemudian dalam diri manusia ada naluri-naluri, ya, ada naluri pensucian diri. Naluri pensucian diri itu adalah naluri bahwa manusia selalu ingin hidup beragama. Pada dasarnya manusia itu butuh dengan agama, dan manusia beragama karena pada diri manusia ada naluri, namanya naluri mensucikan diri atau pensucian diri. Kemudian naluri yang kedua adalah naluri eksistensi diri, bahwa dalam diri manusia ada marah, ada sedih, ada kecewa, ada bahagia. Ini menunjukkan bahwa manusia punya naluri yang namanya eksistensi diri. Ini tidak bisa lepas. Kemudian yang ketiga adalah naluri melestarikan dirinya. Maka muncul, ya, sifat manusiawinya, punya kasih sayang, lembut, ya, tawadu, andap asor, dan sebagainya. Nah, 3 naluri inilah yang sudah pasti ada pada diri manusia. Kalau kemudian muncul permasalahan, ada manusia yang ateis. Apa ateis? Tidak beragama. Itu adalah pola perilaku hasil dari pengaruh lingkungan. Kita jelas dalam Al-Quran bahwa alastu bi rabbikum qalu bala. Dalam arah di kandungan manusia atau bayi itu sudah dibaiat. Alastu bi rabbikum, apakah kamu mempercayai, meyakini bahwa Allah itu Tuhan kamu? Maka jawabannya adalah qalu bala. Iya, Allah adalah Tuhan saya. Ini artinya bahwa bayi manusia pada dasarnya sudah mempunyai Tuhan, sudah bertuhan sejak ada dalam kandungan. Alastu bi rabbikum qalu bala. Apakah kamu mempercayai bahwa Allah itu Tuhan kamu? Qalu bala. Iya. Lantas kemudian ketika lahir
dia ini menjadi seorang yang tidak lagi mempercayai adanya Tuhan, itu adalah pengaruh lingkungan. Pola pikir yang sudah dipengaruhi, kemudian wawasan keilmuan yang merubah keyakinannya menjadi orang yang sudah tidak lagi mempercayai adanya Tuhan. Maka manusia dalam perspektif Islam adalah manusia yang betul-betul dijadikan makhluk Allah yang paling sempurna. Paham ya? Nih, ini jadi manusia itu adalah ciptaan Allah yang dibentuk oleh Allah, kemudian menjadi makhluk yang paling sempurna. Baik, ya, ini sebagai pengantar mata kuliah hari ini, memahami manusia dalam perspektif Islam. Selanjutnya nanti kita akan diskusikan dalam presentasi teman-teman saudara kelompok 3 ya, dalam materi memahami manusia dalam perspektif Islam. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.